Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua di bidan. Kembali lagi bersama aku nih. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal KB. Pada video sebelumnya kan kita udah bikin tuh pembahasan materi tentang KB. Kali ini kita bahas ya. Aku ada berikan beberapa contoh soal di sini sambil kita bahas bersama. Di sini ada soal uji kompetensi bidan part 4. Yuk, langsung aja ke soal. Di sini ada pertanyaan, yaitu alat kontrasepsi yang paling tepat untuk kasus tersebut. Nah, di sini ada kasus nih, ada seorang perempuan umurnya 20 tahun datang ke BPM konsultasi KB sederhana. Mau konsultasi KB sederhana. Nah, sebelumnya udah kita bahas kan untuk KB sederhana itu apa aja. Terus hasil anamnesisnya baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 90/70, nadi 80, pernapasan 20, temnya 36. Kemudian konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran dan abdomen tidak ada pembesaran uterus. Nah, di sini ibunya pada usia 20 tahun baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Berarti dia pada tahap fase menunda. Tapi dia maunya pakai metode KB yang sederhana. Apa sih yang termasuk metode KB sederhana? Apakah pil, kondom, mini pil, suntik 3 bulan, atau suntik 1 bulan? Jawabannya adalah kondom. Jenis metode kontrasepsi sederhana dengan alat adalah kondom, aerosol, dan spermisida. Nah, jawabannya adalah B ya. Sebenarnya kalau untuk menunda bisa aja kita menggunakan pil, tapi si klien kita kali ini datang pengen menggunakan metode KB yang sederhana. Oke. Nah, soal selanjutnya, metode kontrasepsi apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Nanyain metode KB lagi nih. Seorang perempuan umur 37 tahun, berarti udah lebih dari 35 tahun ya. P4A0, anaknya juga udah sampai 4 nih. Datang ke BPM bersama suaminya untuk konsultasi mengenai KB. Dari hasil anamnesisnya, menstruasinya teratur, siklusnya 28 hari, anak terkecilnya umur 1 tahun, memiliki riwayat preeklamsia dan perdarahan postpartum. Berarti ibu ini sangat-sangat beresiko untuk hamil lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga tekan tombol notifikasi lonceng biar kamu update terus video aku. Semoga bermanfaat. Selain anaknya udah 4, riwayat kehamilannya dulu jelek, kemudian usia sang ibu juga udah lebih dari 35 tahun. Terus hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, nadinya 80, pernafasannya 20, abdomen tidak teraba massa. Metode kontrasepsi yang tepat untuk ibu ini adalah KDR, AKBK, suntik, MOW, kondom. Nah, kira-kira mana nih yang paling tepat untuk ibunya nih? Jadi jawabannya yang paling tepat adalah MOW. Kenapa kita pilih MOW? Pada kasus tersebut, metode kontrasepsi yang paling tepat adalah MOW sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien serta tidak ada kontraindikasi terhadap metode tersebut. Jadi tadi udah saya jelaskan nih, umurnya beresiko, kehamilannya juga beresiko, riwayat kehamilan sebelumnya beresiko, anaknya juga udah banyak. Jadi yang terbaik untuk ibu ini adalah disarankan untuk menggunakan kontrasepsi MOW atau steril. Oke, lanjut. Nih ada pertanyaan lagi, metode kontrasepsi apakah yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini ada seorang perempuan nih umur 32 tahun, P2A0, nifas 6 minggu, datang ke BPM untuk berkonsultasi KB. Hasil anamnesisnya berencana ASI eksklusif, riwayat infeksi panggul, kemudian dysmenorrhea, belum haid, dan belum berhubungan seksual. Berarti dia ada dysmenorrhea juga nih, ada riwayat radang panggul juga.
Kemudian hasil pemeriksaan keadaan umum, tekanan darahnya tinggi nih, 170/100, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU tidak teraba. Kira-kira apa nih? Adapun optionnya yaitu A. Metode amenorelaksasi, B. AKDR, C. AKBK, D. suntik pil. Pastinya dia nggak boleh yang hormonal, berarti kita sarankan yang tidak hormonal. Kemudian kalaupun misal kita sarankan AKDR, ibunya nih ada riwayat infeksi panggul dan disminore. Kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat nih? Oke, jawabannya adalah mal. Kasus tersebut memiliki kontraindikasi untuk pemasangan IUD dan metode hormonal, sehingga metode kontrasepsi yang tepat digunakan pada kasus tersebut adalah mal. Jadi, untuk kasus-kasus seperti ini dengan tekanan darah tinggi, kata kunci yang kita ingat adalah dia nggak boleh pakai metode kontrasepsi yang hormonal. Kemudian kalau misalnya AKDR itu kontraindikasinya penyakit-penyakit radang panggul ataupun ada disminore, nyeri saat menstruasi, itu nggak boleh diberikan AKDR. Oke, lanjut. Nah, ini ditanyain lagi nih alat kontrasepsi yang paling sesuai untuk kasus tersebut. Pertanyaannya, ada kasusnya nih. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke rumah sakit untuk mengikuti program KB. Hasil anamnesis mengaku sudah mempunyai anak umur 5 tahun. Hasil pemeriksaan fisik keadaan umumnya baik, tekanan darahnya normal 110/80, nafasnya juga dalam batas normal 22 kali per menit. Suhunya 37 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, PP tes negatif. Nah, tapi ibunya punya riwayat tumor payudara. Metode KB yang tepat apa ya kira-kira? A. Pil, B. IUD, C. MOW, D. suntik, E. implan. Kira-kira mana nih yang tepat nih? Oke, jawabannya IUD. Berdasarkan urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional, klien dengan usia 28 tahun termasuk fase menjarangkan kehamilan dengan paritas antara 2 sampai 4. Urutan pemilihan kontrasepsi, urutan pertama adalah penggunaan AKDR. Riwayat tumor payudara adalah salah satu kondisi yang menjadi kontraindikasi penggunaan kontrasepsi hormonal. Sementara di sini kan pilihannya kan pada hormonal semua. Kalaupun yang nggak hormon itu cuma IUD sama MOW. Terus nggak mungkin dong kita anjurkan nih ibunya menggunakan MOW sementara ibunya masih muda. Oke, lanjut. Oke, IUD udah ya. Kemudian ada pertanyaannya lagi, alat kontrasepsi yang paling tepat untuk kasus tersebut. Ada kasus lagi nih, seorang perempuan umur 20 tahun datang bersama suaminya ke BPM, mengatakan ingin ber-KB. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu, ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadinya 90 kali per menit, pernafasannya dalam batas normal 24 kali per menit. Kemudian suhunya 36,7 dan tidak ada tanda-tanda kehamilan, PP tes negatif. Kira-kira apa ya pilihannya? A. Pil, B. IUD, C. suntik, D. kondom, metode kalender. Ibunya kan umur 20 tahun. Dia pengen KB, terus nikahnya baru 1 bulan. Pengen nundanya 3 tahun. Jadi, kira-kira mana nih yang paling tepat nih? Jawabannya adalah pil. Kenapa kita pilih pil? Berdasarkan urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional, klien dengan usia 20 tahun termasuk dalam fase menunda kehamilan. Urutan pemilihan kontrasepsi urutan pertama adalah menggunakan pil. Walaupun ibunya pengen menunda kehamilan selama 3 tahun, tapi kalau di situ di option jawabannya masih ada
pilihan pil, kita tetap jawab pil dulu ya, karena dalam tabelnya itu tetap pilih pil yang utama untuk menjarangkan kehamilan. Oke, sip. Oke, lanjut. Ini soal, insya Allah ini soal terakhir. Kemudian, perencanaan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ada kasus nih, seorang perempuan umur 37 tahun, P4A0, datang ke BPM dengan keluhan takut hamil. Umur 37 tahun, takut hamil. Kemudian hasil anamnesis, ibu mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suaminya menggunakan kondom, namun bocor. Nah, udah aku kasih clue penjelasan pada video sebelumnya, pada saat penjelasan materi KB nih. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darahnya normal, nadinya normal, nafasnya normal, suhunya normal. Kemudian konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, kemudian abdomen tidak tampak pembesaran uterus. Berarti tidak ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian perencanaannya apa? Lakukan rujukan. Kemudian konseling kontrasepsi darurat, saran ibu untuk USG, pemberian alat kontrasepsi, konseling kemungkinan tidak hamil. Nah, kira-kira jawaban yang tepat menurut kamu apa nih? Yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu nih. Oke, jawabannya adalah B, konseling kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat hanya efektif digunakan dalam 72 jam sesudah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Sehingga ketika terdapat klien pengguna metode kontrasepsi kondom yang mengalami kebocoran pada saat berhubungan suami istri kurang dari 72 jam, asuhan yang bisa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat. Di sini yang bisa diambil jadi kata kuncinya adalah ibunya mengaku sudah melakukan hubungan seksual pakai kondom tapi bocor. Itu salah satu indikasi untuk memberikan kontrasepsi darurat kayak gitu. Dia kurang dari 72 jam jadi masih efektif. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.